Pol. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita coba tangani Supra Fit yang lagi nggak fit. Ini tenaganya mentok ya. Selip sih. Terus apa lagi? Suara mesin nggak terlalu kasar sebenarnya. Untuk Supra Fit ini masuk kategori ya umum. Mana sih ya, kurang padat gitu rasanya, jadi ditarik itu koyok bahasannya bapak-bapak itu kemarin mungel lah ya, mungel nggak ngisi. Ini motor gigi loh, rasanya melebihi Matic. Klik lah. Oke, yuk di sini kita lihat masalah oli pada bocor. Nah, ini sering terjadi pada motor Supra Fit series ya, baik Fit yang ini ataupun Fit yang lama. 100 juga bisa terjadi. Pokoknya pada tipe NF100 series itu kalau sampai olinya di sini ini kan peleberan oli ya teman-teman. Di sini oli melebar-melebar ini dari tutupnya, kemudian dari ini area businya ini basah. Nah, ini itu pertanda ada masalah di pernafasan. Nah, yang disebut pernafasan itu ini teman-teman. Ini selang pernafasan mesin. Ini perhatikan ini masalahnya, minta ini teman-teman bisa lihat di sini ada tekanan udara ya. Ini ada tekanan udara. Gas. Gas. Ini kalau digas tekanannya hilang, tidak ada nafas di sini. Nah, sederhananya gini teman-teman, ini harusnya digas makin kenceng tekanan udaranya ya, sehingga sirkulasi suhu panas di dalam mesin itu keluar ya, keluar. Teman-teman bisa bayangkan kalau ini dibawa ngebut, wush gitu kan,
itu kan semakin tekanannya makin gede tuh di dalam sana. Nah, aturan ini panasnya dikeluarkan lewat sini. Atau pernafasan mesin kan disebut pernafasan mesin kan karena adanya peningkatan tekanan udara di dalamnya sehingga harus keluar. Nah, ini digas malah lembek, malah nggak ada tekanan sama sekali, nggak ada nafas. Kebayang nggak sih kalau motor ini jalan nggak usah kecepatan tinggi nih, kecepatan sedang saja udara sudah nggak keluar di sini. Maka tekanannya di sini itu kayak apa? Nah, otomatis ruangan ini penuh dengan tekanan udara. Ini jadi kayak macam kompresor. Ini jadi seperti tabung kompresor ya, semacam tabung kompresor. Nah, ini menyebabkan tekanan ke piston juga. Piston kan ada gerak mundurnya ya, gerak mundur efek dari langkah kerja, langkah efek pembakaran, terjadilah langkah kerja mundur. Tapi di sini tekanannya tinggi, otomatis nambah beban. Otomatis nambah beban di sini. Mungkin ada yang berpikir, oh itu kalau pelan memang mengeluarkan udara, menekan. Tapi kalau kencang dia ngisap. Nah, kalau Anda berpikir ini menghisap, maka otomatis makin penuh di sini. Ya, di sini itu makin penuh sama udara. Bisa meledak kayak kompresor, beng, gitu kan. Lalu apa gunanya ini? Kalau ini untuk proses hisap, bisa jadi seperti itu teorinya. Akan tetapi pemproduksi di sini tercipta, kan di sini ada oksigen di dalamnya. Ketika panas terjadi kan ngembang, udara mengembang. Nah, ini harus dikeluarkan agar tidak terjadi tekanan secara kontinu terus menerus. Itu kayak gitu. Nah, saking tingginya tekanan di dalam mesin karena udara tidak terkeluarkan, akhirnya nekan ke berbagai titik. Ini titik yang paling lemah untuk ditekan adalah area seal. Nah, area seal itu di sini seal, kemudian sebelah kiri seal magnet bolak-balik bocor dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di sini ini mungkin businya dol atau masangnya menceng atau busi tidak rapat. Kalau ini, jadi ini bukan oli, melainkan bahan bakar yang terdorong keluar melalui sela-sela busi bercampur dengan kotoran, kerak dan lain sebagainya. Jadinya kayak gitu. Businya copot. Dan juga efek tekanan balik dari sini, bos. Nah, ini busi yang tidak rapat, businya tidak rapat. Kok bisa tahu tidak rapat? Ringnya itu tidak gepeng. Ini kan ring, kalau busi baru ringnya masih tinggi seperti ini memang. Nah, ini kalau dipasang ini harusnya ngepres agar kencang, jadi gepeng. Ini fungsinya ring seperti itu biar rapat gitu loh. Nah, ini tidak gepeng sama sekali, berarti nggak maksimal, kurang set gitu. Jelas ya. Dan motor ini berasap. Knalpotnya telah serato. Nah, knalpotnya itu berasap. Jadi kalau habis ngebut ini tercium aroma sangit-sangit oli terbakar. Makanya di sini basahnya ekstra karena campur oli. Ya, campur oli yang nembus ke sini. Begitu busi tidak rapat, akhirnya bocor. Ya, kemungkinan terbesar ini busi ganti sendiri atau pasang ataupun di bengkel, tapi kurang pengalaman ya nggak tahu. Ini kurang ngepres. Gitu aja sih. Ini perlu digali tahu apa penyebab nafasnya tidak lancar. Kalau stasioner ngembus, kalau gas tinggi malah tidak ada tekanan. Ada masalah apa di sini? Maka kita mulai bongkar dari, kalau masalahnya tenaganya loyo, kompresi dipastikan dulu klep bocor apa tidak. Di sini ada asap ngebul tipis, maka cek piston sama headnya. Untuk kampas kopling kemungkinan terbesar ini hanya masalah kampas gandanya. Karena gas pertama itu lelet banget, tapi kalau udah lari enak aja, tidak selip kopling manual tapi selip kopling ganda. Jadi tarikan awal itu nggak gigit dek gitu. Bongkar. Oke, jelas ya, pistonnya rusak, otomatis buringnya ya rusak parah. Cek nomor piro, nomor 3.
bocor. Oke, pada klep ini sekali lagi perbedaannya adalah kalau kita ngecek klep, teman-teman, kalau ngecek di sini pakai bensin itu untuk memastikan klep bocor kompresi ndak. Maksudnya dia bertugas untuk menutup ya, agar bahan bakar yang ada di sini ketika ada langkah kompresi dia tidak bocor balik ke sini. Oke, agar dia tidak balik ke sini, diceklah di sini menggunakan bahan bakar, lalu ditiup pakai angin dari sini. Jika angin itu tembus, itu pertanda di sini bocor ya, baik in ataupun X. Nah, itu tidak bisa mendeteksi olinya bocor atau enggak. Bocor seal klep tidak bisa diukur di sini, karena bocor seal klep itu gini. Nah, ini di sini ada seal, agar oli yang ada di sini tidak masuk ke sini. Jadi berbeda. Ini pola pengetesan kebocoran kompresi melalui celah klep. Kalau mau ngecek oli bocor masuk ke ruang bakar melalui seal klep, itu dilihatnya dari sini. Nah, kalau di dalam sana itu basah kuyup seperti itu pertanda seal klepnya bocor, sehingga oli itu masuk ke ruang yang ada di sini. Maka seal yang di sini yang membatasi oli dari depan ke sini gagal kerja, jadilah bocor gitu, teman-teman. Nah, langkah perbaikannya ya dibongkar, nanti dibenerin. Ada kancingannya, cara ngelepasnya kayak gitu. Kasih tekanan pegasnya, bukan batang klepnya. Nah, ini di sini tuh udah pernah bongkar, tapi masang pegasnya itu dibalik. Buat teman-teman, masang pegas klep, rear klep itu yang renggang itu di atas, yang rengket di bawah. Jangan kebalik ya. Honda itu yang renggang di atas, yang rengket di bawah, karena beda tekanannya. Akan lebih keras apabila yang renggang di bawah. Jadi nanti titik baliknya akan lebih lambat. Maksudnya begini, kalau pegasnya kan punya titik tekan yang berbeda. Kenapa di sini ada renggang, di sini ada rengket? Itu punya beda tekanan. Ya, titik tekannya di sini, yang dorong itu di sini. Maka titik itu yang dibikin amoh, bos. Nah, baliknya itu yang cepat, baliknya cepat. Tak, tapi tekan dorongnya seringan mungkin, sehingga nanti kerja nokenas tidak berat. Karena apa? Kalau kerja nokenas berat itu efeknya banyak sekali. Rantai keteng cepat mulur, templarnya cepat aus nih. Nah, ini kan ada ceklongan begini karena keras pernya. Jadi upayakan pada waktu ditekan itu amoh, sehingga klep cepat membukanya ya, dan meringankan kerja daripada nokenas rantai keteng. Karena apa? Yang membuka atau memutar nokenas melalui rantai keteng adalah kruk as. Jadi kalau pernya makin keras, itu juga akan membuat kinerja motor makin berat, kerja motor makin berat. Nah, sedangkan kruk as diputar oleh hasil kerja daripada mesin bakar ini memutar kruk as. Gara-gara klepnya terlalu berat, titik tekan awalnya akan membuat langkah kerja juga jadi berat. Makanya di sini dibuat rengket, renggang. Sekarang kalau kita tekan yang bagian yang renggang, ini lebih enteng, sehingga kerja nokenas ringan. Tapi kita balik, ini lebih keras, bos, lebih berat hasilnya. Nah, kalau yang rengket berada di bawah, sedangkan yang renggang di atas, maka fungsi kerja daripada nok ringan, tekan kan enteng, lep lah. Yang rengket akan menjadi titik balik nantinya. Ketika nok melintasi tonjolane, titik renggang ini kerja duluan, dar, gitu loh. Kalau kalian masih sulit begini, ini hukum tekan dari yang renggang kan enteng. Nah, yang rengket di bawah otomatis atos, itu sama aja kerjanya balik gitu loh. Jadi baliknya cepat, tapi tekanannya enteng. Maka dibuat dua sisi, renggang, rengket. Lah kalau dibalik ke priben, yaitu tadi, kalau dibalik akan membuat lebih lama bukaannya, lebih lambat. Karena apa? Berat. Ini kerjanya rekoso. Biasanya nanti kalau ditanjakan suka bunyi, gara-gara per kebalik nih. Ditanjakan suka bunyi tek 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 tek.
Jadi kalau nanjak itu bunyi karena ini berat, noken as putarannya berat, akhirnya timbul suara nggak ringan gitu loh bos. Nah kalau di Indonesia itu pemahaman umum istilah kalau racing yo keras. Coba kalau kalian beli per racing pasti atos berat, nggak per kopling, nggak per CVT, makin keras makin racing. Nah menurut saya, maaf saya bukan orang racing ya, nah disebut racing itu makin meringankan kerja mesin, itu racing. Contoh putaran mesin dengan beban sekian pada standar, diberi perangkat racing jadi lebih ringan sehingga menghasilkan torsi lebih bagus, maksudnya enteng loh bos. Kalau torsi nggak bisa diubah ya, membuat kinerja mesin jadi lebih ringan, bukan makin berat begitu. Tenaganya digedein, bebannya dikurangin, itulah racing. Makanya kayak lahar noken as racing itu enteng banget, ditiup muter, ditiup begini pakai mulut aja muter, saking ringannya bos. Sedangkan kalau lahar standar ya standar tuh. Tapi dalam dunia pegas, kenapa di Indonesia itu kalau racing itu malah keras? Nah kan aku yora mudeng, gimana caranya ya? Berat keras itu kan jadi hambatan. Berat dan keras itu malah justru membebani mesin, ya toh, membebani mesin, bukan meringankan mesin. Nah racingnya di mana itu? Kalau nambah abot mah per murahan juga abot lah kan gitu. Enteng bos, kliwir diginiin tok, gitu ya. Saya nggak tahu racing ya, setahu saya racing itu berfungsi meringankan kinerja mesin, meningkatkan performa, bukan membebani mesin. Ngentengi lah gampangannya. Anehnya per racing itu, yang racing beneran racing, pernya lentur tapi daya kerjanya tinggi. Nah itu jos, ora kuratos stok bos. Saya nggak tahu racing ya atos, nggak tahu dari mana ilmunya nyong ya orang ngerti. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada seal. Nah seal ini sudah tidak punya daya cengkram tuh. Ini lobok pak rasanya, maksudnya tidak ada daya gigit pada sealnya. Biasanya ya do peret-peret desidik lah, wong namanya seal gitu kan. Kalau kalian susah, fungsinya seal itu seperti kondom. Kalau kalian sulit memahami, yo seal racing yo ending. Enggak, kalau seal itu mau racing mau apa tetap harus punya daya gigit pak. Ya, nggak selontong begini pak. Ini tanda-tanda karetnya itu nggak nyengkram gitu loh. Karetnya itu tidak mencengkram, jadinya olinya bablas pak, karena tugasnya membatasi oli. Jangan tercama katanya racing itu enteng, itu seal racing mungkin bukan. Kalau karet itu nggak fungsi ya, ibarat kondom kalau lobok pak ya, itu malah ketinggalan di dalam nanti pak, itu loh pak. Kalau ini kan sealnya diem, harusnya nyengkram. Nah ini nggak nyengkram sama sekali, lobok, itu pertanda longgar. Nah ini pak, jadi ini terlalu serut kencengan yorento, karetnya terlalu sepan kenceng sampai membebani langkah daripada klep, ya tidak bagus. Kelonggaran kayak gini yora rapi. Kenapa bisa longgar kayak gini? Ini kaku pak, ini sealnya kaku. Harusnya dia kan fleksibel pak, ya kayak kondom pak. Kondom itu harus lentur pak. Kalau kondom kaku ya namanya dildo pak, bukan kondom gitu loh pak. Nah ini loh pak, tuh paham ya. Ini harusnya karetnya nyengkrem gitu loh pak, nyengkram set gitu pak. Nanti kan ditarik sepok gitu loh pak, enak pak itu loh pak. Makanya mulut atas sama mulut bawah itu nggak bisa disamakan pak. Kalau mulut bawah itu nggak bisa ngemot pak, kalau mulut atas kan bisa ngemot. Nah seal juga harus ngemot pak, sealnya itu. Kalau sealnya melongo baik dileboni melongo yo olinya masuk pak ke sini pak, bocor gitu loh pak. Harus ada ngemotnya, seal itu harus ngemot pak gitu, harus bisa nyepong pak seal itu gitu loh. Kalau kalian susah mudeng gitu loh, seal itu tugasnya nyepong batang klep gitu. Ini namanya nyepong ya, harus sepan gitu. Kalau nggak sepan melompong pak, bukan nyepong itu loh. Paham ya? Paham lah. Itu bocor pak ceritane. Nah ini lebih parah ini pak. Pak tuh gak nyengkrem. Lalu cek oblaknya pak. Nih pak. Kalau ini oblak parah pak di sini, ini goyang dompet, nanti suaranya nggak bisa halus pak. Monine dikit disetel rapat dia moni wae. Ini karena ini oblak parah. Nah ini oblak saya tambah iki. Iki oblak pak. Kotek. Iki ya pak ya, saya kasih lihat ya pak ya. Tahan cengkoknya biar tidak goyang-goyang. Zoom petutut. Nah iya pak. Mungkin di kamera kelihatannya dikit ya, di tangan saya kerasa banyak ini.
Kalau kayak gini ndak apa-apa Pak, ini goyangnya kanan kiri Pak. Nah odek, ini namanya odek Pak, oblak sih menengok. Nah ini ya, ini kalau goyang kayak gini akan timbul suara. Kenapa bisa terjadi suara? Apa hubungannya suara itu sama goyangan nih? Gini, ketika dia gerakannya odek, ini kalau kalian masih sulit juga, ini kan odek Pak. Nah otomatis si tonjokan ini, batang klepnya ini goyang Pak, ya kan? Nah goyang, ketika dia goyang otomatis memiliki perbedaan titik tekan. Nah dia kan di sini Pak, ya, dia di sini toh. Katakanlah dia goyang, pen kelihatan ininya goyang lah Pak, gerak kanan kiri gini, ini diem, yang gerak ini Pak, dia kayak gini terus. Nah ini kan sudutnya sudut miring Pak, ini loh Pak, nah, jelas ke. Ini kan seperti ini Pak, ketemuannya gitu loh Pak. Nah ini Pak, kalau ininya goyang dikit, ini berubah-ubah ya, berubah-ubah. Jadi harus lurus, tak selak, tak selak, tak selak. Kalau dia tek kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, kadang ke sini, ini akan mengubah tapetnya, jaraknya, kerenggangannya. Nah terus setiap kali ini kan seumpama ini bolongannya ya Pak, ini rumahnya Pak, ini ada gerak seperti ini Pak. Nah mau digambarin spres itu susah, tak gambar ini bolongannya ya Pak ya, ini harusnya pas Pak, selusup gitu Pak, tapi oblak Pak gini ya, gampangannya gitu Pak, kan menambah suara Pak. Waktu ditekan ke sini bleset, baliknya ke sini tek 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 tek, karena Pak lobok Pak, lobok yang sangat kecil, tik 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 gitu Pak. Nah itu besi sama besi bunyinya tik 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 gitu Pak. Kalau daging sama daging Pak, lobok itu bunyinya opok 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 gitu. Ora percaya, jajal sih. Nah, kalau sepan seplok seplok seplok. Tapi kalau daging sama daging lobok yo muni, munine bopos blopos blopos ngono kuwi lho. Ini bunyi Pak, menimbulkan efek bunyi. Suwe 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 suwe, makin kenceng makin kenceng makin kenceng, longgar. Terus celah ini berubah-ubah terus. Wis di setel pas, diem, halus, 2 hari bunyi lagi, setel lagi 2 hari bunyi lagi, setel lagi 2 hari bunyi lagi, dol. Bautnya ajur. Mau di setel berapapun berubah-ubah gitu. Tadi kan kalian dengar suara ngitik toh, suara klitik 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 itu seperti rantai keteng, seperti klep kendor. Nah iki rollernya masih gede, ketengnya masih kenceng loh, kok kemblete iki Pak sing marai moni longgar Pak. Cah tuh wis paham teman-teman, paham ya. Soal piston aku ora jelaske lah, wis genah mereknya apa toh, ora katon ya wis. Ini bagian head engine sudah saya jelaskan ke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Kita ke bagian kopling. Nah, kita ke kopling. Kenapa koplingnya kok rasanya selip? Nah, di sini kita lihat kampasnya baru ya. Ini kampas koplingnya baru, ini kelihatan koyoknya belum lama. Nah, biasanya orang ke bengkel saya itu karena udah ke bengkel kecewa itu loh Pak. Ya bengkel saya itu biasanya jadi yang kelima atau yang ketiga lah, biasa. Aku rapopo, aku seneng kayak gitu malah. Kalau diperhatikan di sini, terus dari perpaknya ini, perpak bloknya atau penutupnya sama lemnya ini belum lama ya, belum lama banget, yang jelas belum sampai 20 tahun gitulah, belum sampai 5 tahun lah, ini masih dalam hitungan minggu bulan ya. Jadi saya katakan baru, namanya mesin Pak kayak gitu. Mesin itu baru 3 bulan, itu masih kategori baru penanganannya gitu loh Pak. Lah terus kenapa ini motor kok ditarik malah kayak apa yo, kayak abot gitu, ininya kayak nggak nyengkram, kayak nggak gigit. Saya rasa ini imitasi loh, saya rasa ini imitasi ya teman-teman, mungkin loh, kita bongkar. Lah ini maaf ya teman-teman, ini baut-bautnya ini, bautnya ini kayak gini ya. Nyoba ngegol ora yo, mampukah dirimu? Aduh ampun dah gila anjir. Turun mesin, goyang dompret. Wala wedus. Kelihatan ya Pak ya? Kalau nggak kelihatan matamu siwer Pak, kudu diperiksa ke. Tumbas wortel Pak, nek mborak ketok. Ngegol Pak iki Pak, nek gak roh iki lho Pak. Apes tenan. Jelas ya Pak ya? Ngegol banget ini Pak. Mesin itu segini banget loh. Iki odek 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 odek. Ini ngaruh Pak.
Tuh, hop. Untuk nyenter ini harus belah tengah lalu disenter. Karena efeknya ini kalau dibiarkan motor getar, ya motor getar nanti rusaknya makin kemana-mana ini Pak. Kalau ngegul dibiarkan Pak, ke gigi primer sekunder kena nanti efeknya. Kampas ganda tidak bisa stabil karena kayak gini. Ini kalau ini diputar pakai tangan aja kayak gitu, apalagi putaran mesin seberapa goyang. Dan motor ini jadi getar Pak, motornya jadi getar nggak enak gitu. Ini efek apa? Battle Pak. Ini pola pemasangannya di palu-palu, seberapa kuat palunya sampai bautnya jober-jober seperti ini. Copot. Ini serem sih. Kenceng banget. Edan sampai impact saya dengan 21 volt nggak mampu nyopot. Aku nggak kebayang mukulnya kayak apa gitu. Besi mana yang bertahan kan gitu. Ini harus pakai impact berapa volt? 88 murnya sih. Nah, kebayang nggak sih sama teman-teman? Ini mukulnya super power ya, sampai kayak gini. Kita beranalogi saja. Ini adalah battle buka, ini adalah battle tutup. Dari luka yang ada, lukanya lebih parah battle tutup. Jadi ngencenginnya itu menciptakan luka yang luar biasa. Nah, ini berarti kencengnya pol Pak. Ngendorinya segini, ngencenginnya 12 rini. Ya serem, bengkok krukasmu Pak. Kopling manualnya Pak. Nah, ini kopling manual belakang. Semoga tidak bengkok Pak asnya. Waduh, cancuk tenan, umum. Nah, ini karet koplingnya gantian ya, udah dikeling-keling begini tuh, tapi ya ora apa-apa iki lah bisa pakai. Oke, sekarang kita ke kopling manualnya. Kopling manualnya masih tebel banget, tapi bagian permukaan atasnya habis. Kok bisa tahu? Iki gampangnya ini Pak. Ini celahnya kan setinggi itu Pak. Perhatikan celahnya, celah kampas kopling. Nah, ada alur oli, kan tinggi banget Pak rongganya. Ini rata Pak, ini habis namanya Pak. Ya, ini kan rata nempel Pak, tidak ada celah di sini. Ini namanya habis. Habis mananya? Habis sisi yang terkonek sama aluminium. Ini juga habis ini Pak. Nah ini Pak, ini kan roto Pak. Nah harusnya ada celah segini. Alah angel, buka. Nah wis kono wae. Iki maksudku loh Pak. Nah ini, nah di sini titiknya sudah beda banget. Perhatikan ya Pak ya, kampas itu sama tinggi Pak, tidak tinggi sebelah ya Pak, sama tinggi Pak, kelihatan. Jadi di sini tebal, di sini juga tebal, bukan tebal sebelah seperti ini. Ini sebelah tebal, sebelah habis. Kalau dilihat kayak gini koyonnya sama ya, kalau dilihat seperti ini sepertinya sama. Nah itulah kampas, kurang dikit aja bermasalah. Berarti no ya, sama ya. Bim salah bim abrada lah angel. Tuh dilihat sama, tapi di deleng sokoknya beda. Ini tipis Pak, jadi tipis itu nggak harus habis ya, tapi ketinggiannya udah berkurang jauh. Ini berkurang jauh. Ini juga nih Pak. Tuh, jadi yang ketemu aluminium asli apa enggak ini kampasnya? Aku nggak ngerti ya membedakan asli sama enggak, gimana udah kepasang itu kampas. Nah kita ke gandane Pak. Ini gandanya kelihatan ya. Nah tuh bahannya masih seger warnanya. Kita copot. Nah ini saya pernah cerita Pak, ini masang kancingnya kebalik. Ini sudah hampir lepas. Dari mana Mas Bun tahu ini hampir lepas? Lah itu udah mulai keluar Pak. Delak mana mencolot dikit gini. Dan di sini lebih lebar Pak. Beda dengan yang ini masangnya bener Pak, dia tidak lebih mundur Pak, karena titik yang tumpul berada di bawah sehingga terjadi gesekan, dia tidak makin keluar. Iku wis lagi modot iku Pak. Nah ini kan keluar Pak, paham ya? Nah ini bener, ini bentar lagi mencolot sebuk. Dan kita ke kampas ganda, wah jan anyar tenan nih. Ini kampas gandanya kualitasnya nggak bagus. Kok tahu Mas Bun? Nah ini di sini mulai jeber-jeber Pak. Ini kampas yang napak itu bagian sininya tok Pak, bagian sininya tidak. Kenapa? Ini cetakan tidak presisi Pak, namanya barang non ori, ora presisi. Ketika dipasang malah lebih tinggi di sini Pak. Akhirnya ini yang nyentuh dulu ke lonceng, ini sama sekali nggak nyentuh. Ini yang bikin angkatannya itu nggak gigit, karena cuma segini napaknya Pak ya, kan kelihatan ini bekas napak, ini napak sendirian, sedangkan sini bobo cantik. Anda bisa beranalogi, yang terlontar adalah sebelah sini kan, yang terlontar adalah sebelah sini yang buka, harusnya ujung sini yang kena duluan. Ini obeng ini Pak, mau beranalogi monggo. Nah ini kan buka Pak ya kan.
Nah, Anda ini kerjanya kayak gini Pak, buka. Aturan menapak seluruhnya. Selep. Ini Pak. Ya, selep, sehingga daya cengkram keseluruhan dapat, dan motor gas. Lah ini ngangkat sini tok, cet, ini masih ngambang gini. Berarti ada ketidaksimetrisan dalam pembuatannya, ketinggian besinya, pola tata besinya. Padahal di sini dagingnya dipertebal loh Pak. Ini kan dipertebal ini. Kalau tidak ini sama tebal, cuman sini udah aus duluan. Ini namanya tidak simetris dengan diameter lingkarnya. Ketika dipasang terjadi masalah. Makanya saya ngomong, masalah barang KW atau barang ori perbedaannya adalah apa? Simetrisnya Pak, senternya Pak, presisinya Pak, yang membedakan itu. Bisa jadi kualitas barang sama tapi beda presisi, akhirnya cepat rusak gitu loh Pak. Seperti kampas ini, kalau ini presisi, ini rata Pak, ya rata, sehingga daya cengkramnya bagus. Jut, loh iki rata, iki entek duluan Pak. Tapi kalau dilihat kondisi kayak gini, gebiar seperti ini Pak, ini tidak ori Pak, ya ini jeber Pak. Tuh, jadi kampas KW, kampas tiruan itu ada dua macam. Ada yang terlalu keras sampai menghancurkan lonceng, ada yang terlalu empuk seperti ini sampai jeber-jeber. Nah, kabeh Pak, kayaknya ini sama ya, jeber. Nih jeber. Sininya malah utuh Pak. Logika Anda bisa jalan. Ini di sini Pak, yang buka sini duluan Pak, cengat gitu Pak. Aturan dia nempel bededet rata, tapi faktanya tidak. Nah, hasilnya seperti ini tuh. Ini aja udah jelas nggak simetris, nggak presisi Pak. Ini udah nempel, ini masih melompong Pak. Padahal yang akan sangat tinggi ini Pak. Kalau sini tumbuhannya, produk abal-abal itu kayak gitu kadang-kadang. Bukan kualitas barang Pak, salah presisinya aja rusak gitu. Otomatis daya cengkramnya di sini kurang. Makanya ketika gas awal ini nggak gigit maksimal, ya karena cuma dikit. Ibarat metik ini gredeg Pak. Kalau motor metik ini gredeg kalau kasusnya kayak gini. Karena metik tanpa oli. Nah, pada motor manual ini kan ada oli Pak, sehingga greg-gregnya itu hilang karena efek oli Pak. Kalau nggak ada olinya ini kayak metik, ini gredegnya luar biasa ini. Makanya beli barang itu mau KW kek mau imitasi kek orang masalah, yang penting presisinya itu loh, presisinya sama mutu barang. Kalau presisi seblonyot-blonyotnya kampas ganda, kalau presisi mending Pak, mending. Ngono kuwi maksud saya loh, karena barang tiruan itu kadang nggak presisi, bis presisi kadang orang mampu kualitasnya. Jelas ya permasalahannya Pak, karena dananya manut. Ini panjenengan pengen motornya enak, tenaganya rusak. Ini perangkat kampas kopling yang seperti ini ganti semua Pak. Ya, perangkat kampas kopling semua ini ganti semua Pak. Nah kondisi ya, kondisinya udah kayak gini loh gitu. Barangnya tidak berkualitas satu. Yang kedua tidak presisi. Oke, ini yuk diganti. Dan ini motor harus diturunkan belah tengah. Oke, seperti itu untuk Suprafit ini. Saya akan berangkat dulu untuk quarter itu pasti. Untuk bos klep, kita coba bos klepnya request saja ke Bubut. Batang klepnya dipertahankan karena klep original lumayan mahal. Untuk kampas ganda kita ganti aja dulu. Untuk lonceng kita pertimbangkan karena biaya. Terus berarti kampas manual ganti, kampas ganda ganti, seker. Terus bos klep tunggu dulu deh. Nanti pakai seal baru juga aman itu sih. Cuma umurnya nggak bisa lama sih. Ya sekian dari saya, terima kasih banyak. Ditunggu kelanjutannya. Saya nunggu konfirmasi dari yang punya motor. Ini nanti belah ya, belah tetap belah ini karena ngegol krokasnya. Kita wajib nyenter. Nanti di center sekaligus memperbaiki sirkulasi pernafasan pada sistem mesin tengah atau kerengkes motor ini. Kayak begitu. Sip. Lah kemudian sekarang kita ke ini ya teman-teman, lanjut ke Supra yang AA 2298 KW ya, 2298 QW. Nah kita akan cobain ini habis ganti. Nah ini kan starternya enting nih Pak. Nah ini saya tidak ngubah-ngubah apa-apa, cuma ini kan motor ngebul, kurang bertenaga untuk nanjak dan lain sebagainya. Ini bukan bekas bore up, memang rusak gitu. Speedometernya nggak tahu jalan apa enggak. Kita pakai ini lagi, semoga GPS-nya aman. Tembus berapa sak janin. Nah ini 0 ya Pak ya, data yang tadi udah nggak ada. Wah baterai tinggal sedikit Pak, baterai saya tinggal 19 ya Pak ya. Kuat nggak? Oke, kuat ya Pak ya. Kita coba ya Pak ya. Nanti saya masukin dulu ke tas. Aku megangnya yo angel Pak. Ini baru naik soalnya ya. Jadi kita ini dulu teman-teman. Biar olinya itu menyebar, saya kontrol rasio dulu. Aman nggak? Kopling 4. Oke, udah masuk 4. Kita kurangi 3, 2, 1.
netral. Oke. 1 2 3 4 dan rotari berjalan. Oh ya, ada yang ganduli rasanya. Suprafit. Koplingnya kurang dalam, Mbak. Rasanya 21 km per jam tadi. Cuma dari sana ke sini. Ini ngenolinnya gimana? Ngenolinnya, aduh, reset max speed. Oke, udah ya. Kita mulai. Ini speedonya nggak hidup soalnya, Pak. Wah, anjir. Oke, aku. Duh. Nggak bisa lari maksimal, bos. Ini, bos. Aduh, mau nyalip ambulan, guys. Nah, lo. Aduh, rame banget jalan nih. Ngeri, Cok. Tapi tenaga jauh beda sama kerennya ini. Anak-anak. Si, asam layu. Aduh, nikung lagi, guys. Suprafit buat ngebut nikungnya kayaknya siye ngono kuwi. Iya. Gak sampai 100 ini. Sampai di sini aja lah, bos. Tuh, harusnya tadi kalau jalanan yang nggak banyak mobil gitu nggak sampai sini saya nyobanya, Pak. 1 kilometer lah biasanya testingnya. Ini angka berapa? 81, Pak. Tuh, 81 max kecepatan yang diraih. Nggak sampai 100 cross aku. Ini kalau di speedometer analog udah di angka 90 berapa, bos. Itu perbedaannya. Kalau di GPS sama di analog itu selisih 15 sampai 20 kadang. Ya tergantung speedometernya. Kalau digital selisihnya itu 10 sampai 15 maksimum. Itu biasanya gitu. Nah, jadi ini motor memang alah jembut, cuk. Duh, kalau mau nyelap nggak muat tadi, nggak amot. Saya katakan motor ini akselerasi ya, enak diakselerasi. Jadi dari 0 ke 80 itu enak aja. Tapi untuk meraih ke 100 lebih itu sangat sulit. Jadi ini tenaga udah enak ini. Woi. Lepas gas tarik isi, lepas gas tarik. Tapi kalau yang namanya top speed keluarga NF100 itu Honda Bike Grand, Supra Fit lah ya. Itu semuanya sama, Pak. Karena Pak rasionya, Pak. Jadi sangat sulit sekali untuk tembus top speed seperti pada umumnya motor lain. Tapi motor ini untuk harian kecepatan 080 itu enak, Pak. Lebih cepat diraih gitu. Tapi untuk kebut-kebutan, wah, nggak bisa, Pak. Mau digedein piston kayak apa, Pak? Ora kacek. Nggak percaya cobanen nggak percaya. Ya paling segitu, Pak, larinya. Mau pakai piston KZ kayak mau pakai piston apa gitu, nggak ngaruh signifikan. Tapi kalau
patokannya pakai speedometer analog, patokannya mama ada yang ngeyel, oh motor saya Supra, saya pakai piston ini tembus 120, ukurannya pakai speedometer ini, ngandel Pak. Grand itu aja itu tembus 120 sampai mentok Pak. Andai speedometernya sampai 140 mungkin tembus 140 gitu loh. Sejatinya ya segitu gitu loh. Cuma bedanya akselerasinya lebih ganas daripada standar. Contohnya pakai noken as tertentu, kemudian pakai sayar tertentu, klepnya tertentu, itu jadi lebih garang tenaga akselerasinya. Kalau akselerasi standar ya kayak gini, katakanlah giliran dibelikan bore up apalah itu pakai piston gede atau pakai piston apa, itu sebenarnya hanya nambah 10 sampai 20 angka saja dari yang tadinya. Cuman kebanyakan orang-orang itu kan berpatokan di speedometer analog. Nah, speedometer analog itu bisa mengalami fluktuatif berkelipatan. Katakanlah kalau jalannya aslinya 15, di sini 30. Nanti kalau di sini aslinya 60, bisa ketemunya jadi 120, Pak. Kelipatan soalnya karena sistemnya sistem pegas di sini. Beda dengan Jupiter. Kalau Jupiter Vega itu untuk tembus ke 90 sekian itu ringan dibanding dengan Honda. Jadi lari 90 aja ini motor udah rasanya kayak gitu rasanya. Nah, biasanya feel pengendara terpengaruh oleh deruan mesin. Wah, mesinnya udah kayak gini banget gitu. Contoh-contohnya kayak gitu, Bos. Ini kalau speedometernya hidup yakin tembus angka 100, Bos. Rapper saya jalan, hidupkan speedometernya. Cuma speedometernya mati. Untuk ini permintaannya apa aja ya? Suprafitnya. Orangnya minta apa? Top speed atau minta akselerasi tanjakan gitu? Oli rembes. Nah, koplingnya selip. Udah toh koplingnya? Oh, cetaram. Mesin dibikin halus ya. Bertenaga nanjak berarti. Lebih dominan nanjak. Yo banter iki, Pak. Ojo ndelok speedometer digital ya, Pak. Kalau GPS itu angel sih. Nah, ini suara mesinnya, Pak. Untuk yang punya Suprafit AA. Untuk kopling udah, Pak. Ini udah tidak ada selip. Ini selangnya saya ganti baru malah kepanjangan. Nah, ini nanti dipotong lah. Selang pernafasannya saya ganti. Ini suara mesinnya sudah adem, sudah halus. Untuk akselerasi, Pak, ini udah enak. Tenaganya udah dapat, Pak. Tenaga udah dapat. Untuk lari ya standar, Pak. Standar Suprafit, Pak. Tapi kalau bapaknya kepengin ini motor kepengin top speednya tanpa mesin diutak-atik gimana, Mas Bun? Gear belakangnya ganti, Pak. Gear belakangnya ganti ukuran 33, 34, 35, 36. Tapi 36 KCE rapi raha, Pak. Ganti gear yang kecil ya, Pak ya. Gear belakangnya karena 40. Ini untuk akselerasi enak, Pak. Tapi untuk top speed mentok ya. Untuk top speed yakin mentok. Nah, kemudian masalah rembes udah pasti ditangani. Iki yang krek AC ngegol apa ya? Iya dah, aku lali. Oh iya teman-teman, ini yang kondisi krukasnya ngegol ini udah diberesin. Wis halus, Pak. Wis beres. Ngecat arem ya. Oke. Untuk tenaga nanjak boncengan wis jamin rusak, Pak, iki tenagane. Anak akselerasi. Iya Mas Bun, motorku men iso melayu 120, lari 120 aja. Suprafit lari 120 dengan pola ukur GPS. Sanggup nggak? Ora sanggup, Pak. Ora sanggup. Karena ini patokan ya, Pak ya, saya kasih tahu. Kalau speedometernya hidup, ini tadi saya bawa lari tembus 100 lebih, Pak. Di speedometer Bapak. Tembus 100 lebih, Pak, di speedometer Bapak. Saya katakan naik gitu. Sedangkan kalau menggunakan GPS ketemunya itu hanya angka 80-an, Pak. Itu gitu. Berarti ini sudah ya, nggak ada lagi yang ini. Oke, ini udah ya, Pak ya. Untuk mesinnya sudah dihaluskan, kopling tidak selip, tenaga akselerasi sudah oke. Terus apalagi sudah tinggalin rayon aja.